Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novitri Aditya Ningsi, biasa dipanggil Ningsi. Kali ini saya bersama 3 Paskibraka Kabupaten Bintan tahun 2023. Pasti di antara kalian penasaran nih siapa aja namanya. Boleh dong dikenalin dari sini. Baik, terima kasih untuk Kak Ningsi. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmansyah, biasa dipanggil Aldi. Perkenalkan, nama saya Jonathan Pratama Raja Guguk, saya biasa dipanggil Jo. Perkenalkan, nama saya Raihan Widya Prastio, biasa dipanggil Raihan. Oke, jadi di sini kita udah sama Aldi, Jo, dan Rehan. Nah, kita pasti penasaran apa aja sih tahap-tahap yang mereka lalui sehingga bisa jadi Paskibraka Kabupaten Bintan tahun 2023. Oke, gimana tuh, Di? Oke, Kak Ningsi, untuk seleksi Paskibraka tahun 2023 ini di wilayah Kabupaten Bintan mungkin sedikit berbeda ya untuk seleksinya. Mungkin di daerah-daerah lain mungkin juga sama, sedikit berbeda. Bisa dibilang tahun 2023 ini sangat ketat untuk seleksinya. Dan juga untuk pemegang mungkin juga ada perubahan, yang dimana sebelumnya itu dipegang oleh Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, yang dimana untuk tahun 2023 ini sudah ganti pegangan, yang dimana diganti oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol. Jadi banyak yang bilang untuk seleksi di tahun ini sangat ketat dan juga banyak tesnya seperti semi militer pada umumnya. Yang pertama mungkin biasa kita tahu ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini banyak juga berkas-berkas yang disiapkan, mulai dari persetujuan orang tua, kemudian ada persetujuan dari pihak sekolah, maupun berkas-berkas data diri lainnya untuk penunjang calon anggota Paskibraka. Yang juga kedua, itu ada seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan sendiri juga seperti tes sekolah-sekolah kedinasan, juga ada tes seperti tes Polri, Akmil, Akpol, AL, maupun sekolah lainnya. Itu dicek mulai dari kondisi dalam tubuh maupun luar, seperti cek varikokel, varises, kemudian buta warna, kemudian rabun jauh maupun rabun dekat, kemudian apa-apa saja lah bisa dibilang yang mencakup bahwa Paskibraka ini sehat ataupun tidak sehat. Jadi bisa dibilang menunjukkan suatu kondisi yang dimana agar nanti ketika menjalani pendidikan, pelatihan, itu tidak ada calon anggota Paskibraka yang sakit maupun diberhentikan akibat suatu kondisi fisiknya yang buruk. Mungkin bisa dilanjut oleh Bang Jo. Oke, yang ketiga itu ada tes parade, yang dimana untuk mengecek postur tubuh kita seperti tingkat badan, berat badan, dan ini bertujuan supaya kita dalam latihan itu seimbang Antara tingginya, ya. Antara tingginya. Jadi nanti biasa ada tes, kalau parade itu ada tes jalan, misalnya kita disuruh jalan, kemudian langkah tegak maju untuk melihat komposisi tubuh kan. Misalnya tidak ada yang tangan pun ada yang bengkok, ataupun bisa dibilang seperti hampir sama seperti tes kesehatan, dicek lagi seperti kakinya ketika berjalan bentuk X atau O, kemudian langkah tegak maju tangannya, mungkin ada tangannya yang bengkok ataupun bahu. Itu sama, bisa bilang hampir sama seperti tes kesehatan sebelumnya kalau untuk parade. Ya, baru itu yang keempat itu ada namanya tes Samapta dan juga tes PBB. Samapta ini bertujuan seperti yang Aldi sampaikan, ini untuk menguji ketahanan fisik kita. Jadi mana tes ini banyak sekali yang harus kita lakukan, mulai dari lari 12 menit, push up, sit up, dan juga shuttle run dan juga ada backup. dan backup itu kita melakukannya sangat ketat ya. Ini tidak ada unsur ordal kan. Ya, mungkin bisa dibilang begitu. Kita murni, dan dari awal kita tes Samapta ini sampai akhir tanpa ada kata jeda-jeda, dan ini bertujuan supaya ketika nanti kita waktu pendidikan ini Tidak kaget akan
ketahanan fisik yang terus ditempa oleh para senior dan pelatih kita. Dan juga itu ada tes namanya tes PBB. Ya. Yang ini Paling penting yang ya. paling penting, bisa dibilang paling Ngapain penting. aja tuh? Kayak tes PBB itu tesnya dimulai yang pastinya dari posisi siap gerak, di mana para panitia mengecek bagaimana cara kita siap, bagaimana cara kita Hadap kanan, hadapkan hadap kiri, dan juga langkah tegak. jalan di tempat, langkah tegak maju. Dan ini bertujuan supaya nanti kita dalam pendidikan itu kita dapat cepat memahami Ya, dan betul. menguasai materi yang akan pelatih sampaikan Betul. kepada kita. Gitu Kak. Dan selanjutnya mungkin Ren bisa sampaikan. Tes yang kelima yaitu tes TIU dan wawasan kebangsaan. TIU yang harus kita persiapkan yaitu Pengetahuan umum pengetahuan kayak umum ya, mungkin sejarah sejarah paskibraka. paskibraka, terus Mungkin ada juga mungkin lebar bendera ya. ya Lebar bendera. Intinya tentang pengetahuan umum tentang Indonesia lah. Ya. Kemudian ada wasbang. ya. Yang kedua wasbang. Kita harus mempersiapkan materi tentang undang-undang, terus Pancasila dan Mungkin seperti PKI masuk nggak sih? Maju kemarin ada ya tentang PPKI ataupun intinya tentang PPKI. materi PPKN di sekolah. Intinya itu wajib lah untuk kita tahu Sejarah kemerdekaan Nah, Indonesia. kemerdekaan masuk juga wawasan kebangsaan. Nah, kemudian ada selanjutnya tes terakhir kak, ya. Tes terakhir itu tes wawancara. Ya bisa dibilang seperti apa ya? Ada keterampilan juga digabung seperti WPFK pada CPNS mungkin. Jadi tes wawancara bertujuan juga untuk mengetahui lah mental dari anggota paskibraka yang ketika nanti masuk pendidikan, apakah mental itu baik ataupun buruk, kemudian apakah gugup ataupun tidak. Semua itu dites ketika panitia kayak Iya. panitia itu menanya pertanyaan kepada calon anggota paskibraka. Kemudian juga pada tes terakhir ini disuruh pada calon anggota paskibraka untuk kita menampilkan bakat maupun minat apa yang dimiliki oleh calon anggota paskibraka. Bakat sendiri mungkin apa saja yang calon anggota paskibraka miliki mungkin boleh untuk ditampilkan, baik itu bermain gitar maupun silat maupun apa saja yang bisa menunjang bahwa kita ini memiliki bakat yang bagus sekali untuk dipertontonkan atau dipertunjukkan. Kemudian untuk minat sendiri, ya apa saja minat-minat yang mungkin dimiliki oleh anggota paskibraka tersebut. Seperti minat mendengarkan musik kah, membaca kah, mungkin ataupun minat-minat lainnya. Jadi yang tadi mengenai ada TIU, tes TIU sama wasbak itu Iya. pelajaran PPKN ataupun sejarah di sekolah masuk juga itu? Masuk Ya, lah, masuk. masuk. Karena memang itu wajib juga kalau anggota paskibraka yang betul-betul memahami atau belajar di sekolah. Pasti ketika mereka ingin menjadi anggota paskibraka, mereka sendiri tentu harus punya rasa nasionalisme, harus intinya apa ya, untuk bela negara lah kan, lebih ke mungkin rasa nasionalisme yang tinggi. Jadi kan kalian udah lewatin nih tahap-tahapannya. Iya. Dan ada kan kalian nih kayak apa ya, diklat. Ya, Diklat, ada. betul. gitu. Berapa lama itu? Kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih ya dua minggu. Gimana rasanya? Ada nggak kayak kesan sama pelatih ataupun kakak senior gitu? Boleh dong Jo, sampaikan. Rasanya itu yang pastinya bangga karena bisa menjadi anggota paskibraka, mengikuti diklat, bertemu dengan kawan-kawan dari seluruh penjuru daerah Bintan kan, kenalan. Dan kalau untuk pesan-pesannya sih yang pastinya terima kasih kepada para pelatih dan juga para senior karena telah membimbing kami menjadi anggota paskibraka yang baik. Dan kesannya ya seperti yang saya katakan tadi, sangat bangga lah pokoknya. Boleh dong, lanjutin aja Hati-hati Kak dulu. Aldi dong. Ya, lanjut. Mungkin untuk kesan ya, kesan bisa dibilang balance lah antara
kesan baik dan buruknya. Mungkin kalau untuk kesan Gak usah yang buruknya, Nah, gak usah dibilang lah, iya. yang baik-baik kesan aja baik deh. lah. Kesan baiknya mungkin ya bisa juga bertemu dengan kawan-kawan baru, kawan-kawan satu Kabupaten Bintan ini kita ngumpul bareng, bercanda bareng, makan bareng, semua tuh kita sama tanpa membedakan ras, suku maupun apa agama di antara kita. Ya untuk pesan mungkin ya terima kasih kepada kakak pelatih, kakak senior yang telah membimbing saya maupun kawan-kawan saya yang lainnya, yang dimana waktu bisa dibilang 2 minggu bukan waktu yang sebentar untuk mendidik kami, sampai mereka pun ada yang marah, ada pun sedih melihat kami ketika kami salah ataupun kami gagal dalam latihan. Mereka selalu tetap sabar membimbing kami hingga pada waktu pengibaran. Ya walaupun saya bilang kesalahan itu wajar Kak, kesalahan itu wajar apa yang kami lakukan, tapi mereka bisa bilang tetap menerimanya. Apapun hasil yang sudah kami lakukan, mungkin itulah yang terbaik untuk kami, dan apa yang mereka ajarkan mungkin sewaktu-waktu kami bisa memberi kepada adik-adik selanjutnya, untuk generasi selanjutnya. Ya bisa dibilang untuk ilmu adik-adik yang ingin menjadi paskibraka di tahun 2024 nanti, insya Allah. Semoga ada penerus lah buat kalian. Ya amin. Terus gimana nih, kan pasti ada nih yang tertarik banget ngikutin jadi penerus kalian, jadi paskibraka Kabupaten Bintan. Motivasinya apa nih? Ada tak motivasi biar mereka bisa melanjutkan tugas kalian? Ya mungkin untuk motivasi Kak, ya, untuk adik-adik yang ingin menjadi anggota paskibraka harus tetap semangat, bisa dibilang harus tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalau kalian punya suatu harapan, kejarlah harapan tersebut hingga kalian menggapainya. Dan satu lagi, mungkin ada kata-kata sedikit, di saat kalian terlena-lena ataupun kalian bermalas-malasan, ingatlah banyak berjuta-juta pesaing kalian ingin mengalahkan kalian di sana. Kak Jo. Dari Jo nih kita dengar. Kalau dari saya sih yang utama itu kalian cukup bekerja keras dan berdoa yang pastinya, karena tidak semua yang bisa dilakukan hanya dengan usaha kita sendiri. Betul. Kita perlu Tuhan untuk memampukan kita. Dan untuk adik-adik yang akan mengikuti seleksi paskibraka ini, semangat ya. Semoga kalian bisa menjadi penerus kami di sini, dan semoga kalian dapat berjuang semaksimal mungkin. Mungkin saja Kak dari kalian. Mungkin Kalau dari saya, mungkin untuk adik-adik dari sekarang kalian persiapkan diri untuk mungkin lari, push up, sit up, dan juga pengetahuan, supaya nanti kalau pas daftar itu tidak terkejut. Kita udah ngobrol-ngobrol ringan banget bareng mereka, bareng Kak Aldi, Kak Jo, dan Kak Rehan. Terima kasih banget Terima kasih, waktunya terima kasih. yang udah mau berbagi cerita sama kami, mau berbagi ilmunya tentunya. Dan sekian aja dari kami, sekian aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.